Oke, selamat pagi semuanya. Di ini saya akan melanjutkan untuk mereview materi PAS ya. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai SPLDV soal cerita. Nah, hanya sampai di situ. Sedangkan sebenarnya masih ada satu bab lagi mengenai Pitagoras karena waktunya saya kira kurang, jadinya saya masukkan di semester 2 nanti ya. Akan saya sampaikan di semester 2 nanti, Pitagoras. Nah, oke, saya whiteboard dulu. Ya, kita akan mereview persiapan PAS. Nah, jadwal matematika itu di hari apa? Ada yang tahu? Senin minggu depannya, Pak. Oke, ya berarti sudah membaca. Senin tanggal 13 Desember ya. Itu jam 7.15 sampai 09.15. Jadi waktunya itu 120 menit ya. Jangan sampai terlambat bangun ya. Kemudian di sini soalnya nanti akan ada 30 soal pilihan ganda. Nah, jadi KKM dari matematika itu adalah 73. Maka di sini kalian harus minimal mengerjakan berapa soal dengan benar. Kalau ada 30 soal. Ada yang tahu? Jadi tentunya kalian sudah persiapan sih. Dari sebelum PAS kalian sudah persiapan minimal saya harus mengerjakan 22 soal itu dengan benar ya. Maka nilai kalian nanti minimal adalah 73,3. Berarti sudah di atas KKM. Sanggup ya 22 soal dengan benar ya. Sanggup lah. Nah, materinya itu apa? Itu yang pertama itu mengenai persamaan garis lurus ya. Nah, persamaan garis lurus itu nanti akan mencakup mengenai gradien, kemudian ada kedudukan garis, kemudian ada menyusun persamaan garis lurusnya. Kemudian poin kedua itu mengenai SPLDV. Yaitu SPLDV yang biasa berupa bilangan bulat. Kemudian pecahan. Kemudian soal cerita. Nah, akan kita bahas satu per satu ya. Nah, ini poin yang akan kita pelajari atau kita siapkan untuk PAS. Nah, untuk PAS di sini untuk gradien, masih ingat?
cakupannya apa saja? Jika diketahui grafik, terus 2 titik, terus mungkin apalagi persamaan garisnya ya. Nah, nih cakupannya adalah jika diketahui grafik, jika diketahui 2 titik, jika diketahui persamaan garisnya. Nah, kalau jika diketahui grafik, masih ingat caranya bagaimana? Masih ingat caranya bagaimana? Ayo. Cari gradien dulu, Pak. Nah, iya kita membahas mengenai mencari gradien. Nah, mencari gradien jika diketahui grafiknya, gimana caranya mencari gradiennya? Kalau diketahui grafik. Masih ingat nggak caranya yang bagaimana? Yang naik atau turun dibagi kanan atau kiri. Kalau naik positif, turun negatif, kanan positif, kiri negatif. Ya. Jadi kalau misalkan ada suatu grafik, misalkan seperti ini, ya kan? Nah, misalkan di sini adalah min 3, di sini adalah 6. Maka gradiennya berapa? Ada yang tahu berapa gradiennya? Setengah, Pak. Setengah, oke. Berarti itu mencarinya adalah naik 3, di sini naik 3, kemudian arahnya ada sampai di sini itu ke kanan. Nah, naik itu 3 plus ini 6, jadinya 1/2. Oke. Nah, kalau jika diketahui 2 titik, bagaimana? Gunakan yang Y1 min Y2 X1 min X2, atau misalkan kalau dibalik berarti yang Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1. Nah, silahkan kalian masukkan. Sedangkan kalau diketahui persamaan garisnya, bagaimana? Ubah ke Y sama dengan MX plus C. Ya, diubah dulu. Jadi misalkan ada suatu persamaan, misalkan setengah X min 2/3X sama dengan berapa ya? 12 misalkan. Caranya bagaimana? Nah, ini kita ubah dulu ini persamaan ini ke bilangan bulat, gampangnya. Hilangkan pecahannya berarti dikalikan 6. 6 dikalikan setengah X, maka menjadi 3X. Minus 6 dikalikan 2/3 itu 4. Oh, ini maaf. Ini Y. Ini Y, ini Y, maka menjadi 40, berapa itu? 72 ya. Nah, ini diubah lagi. Min 4Y sama dengan 72 plus 3. Maaf, min 3X. Nah, ini harus dibagi min 4 ya, dibagi di sini angkanya di sini agar menjadi Y. 72 dibagi min 4, min 3 dibagi min 4X. Berarti gradiennya adalah min 3 per min 4 atau 3/4. Seperti itu. Ingat ya itu ya.
Ingatlah. Untuk mencari gradien, ada yang mau ditanyakan enggak? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Sekarang yang kedudukan garis. Nah, kedudukan garis poinnya adalah yang pertama itu ada sejajar. Artinya apa? Gradiennya sama. Ya. Sedangkan kalau tegak lurus itu adalah berkebalikan. Nah, maka menjadi min 1 per M2. Artinya kalau gradiennya M1-nya sama dengan 2/3, sedangkan tegak lurus berarti M2-nya adalah min 3/2. Di sini plus berubah menjadi min. 2/3 dibalik menjadi 3/2. Gitu. Sedangkan kalau M1 sama dengan 2/3, sedangkan di sini posisinya sejajar, maka M2-nya juga akan sama. Gitu ya. Itu untuk mengenai kedudukan garis. Mencari gradiennya. Nah, poin berikutnya adalah mengenai menyusun persamaan garis. Menyusun persamaan garis. Caranya bagaimana? Boleh kalian boleh kalian menggunakan Y sama dengan MX plus C atau Y min Y1 sama dengan MX min X1, silahkan. Nah, di sini jika diketahui grafik nih. Jika diketahui grafik bagaimana? Ini ada grafik seperti ini. Nah, di sini misalkan min 4, di sini 6. Nah, persamaannya bagaimana itu mencarinya? Cari gradien. Nah, gradiennya adalah naik 4 terus ke kanan 6. Berarti 4/6 disederhanakan 2/3. Terus di situ melalui titiknya adalah 0,-4 dan 6,0. Nah, pilih salah satu yang mana. Misalkan saya pakai di sini, berarti 0-nya ini sebagai X, min 4-nya sebagai Y. Ya, kita masukkan Y sama dengan MX plus C. Y-nya min 4, M-nya 2/3, X-nya 0 plus C. Berarti ini nilainya adalah 0. Maka min 4 itu nilai C. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan M-nya 2/3 X min 4. Nah, seperti itu. Ya. Boleh. Atau mau pakai yang Y min Y1 juga boleh, sama saja. Pilih angkanya dari sini. Titiknya. Ya. Nah, tetapi besok itu kan pilihan ganda tuh. Tentunya kalian punya cara-cara yang cepat untuk mencari persamaan seperti itu. Cara cepatnya masih ingat nggak? Ya. Nah, X, kita tulis dulu X dengan Y. Ya. X itu pasangannya adalah yang di sini Y. Ya. X itu pasangannya Y, berarti ini saya tulis min 4. Y pasangannya dengan X, berarti ini nilainya adalah plus 6. Hasil kalinya berarti min 4 dikalikan 6, itu adalah min 24. Udah persamaannya adalah min 4X plus 6Y sama dengan min 24. Ini boleh disederhanakan, dibagi 2.
min 2X plus 3Y sama dengan min 12. Ya. Loh, kok berbeda jawabannya? Nah, ini kan bisa kita ubah dulu. Ini saya kalikan 3. Ya, agar menghilangkan pecahannya menjadi 3Y sama dengan 2X min 12. Ini berpindah menjadi min 2X plus 3Y sama dengan min 12. Sama kan? Nah, itu. Tetapi ini semua kembali lagi pada opsi pilihan gandanya ya. Kadang-kadang opsi pilihan gandanya itu misalkan pilihan gandanya ternyata adalah 2X min 3Y sama dengan min 12. Yang B, 2X min 3Y sama dengan 12. Maaf, ini plus. Terus yang C misalkan 2X min 3Y min 12 sama dengan 0. Yang D 2X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. Jawabannya yang mana itu? Kira-kira kalau seperti itu jawabannya yang mana? Nah, ini harus kalian ubah semuanya. Ini kan kita cek. Oh, kalau bentuknya sama dengan, oh ini nilai X-nya adalah positif. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk positif. Kalikan min 1. Menjadi 2X min 3Y sama dengan plus 12. Ada nggak? Ini plus, tapi ini min. Nah, hati-hati, jangan ketipu ya. Oh, itu jangan-jangan salah ketik, itu salah soal. Enggak. Nah, mungkin ini, oh ini ada bentuk yang sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan. Berarti 2X min 3Y min 12 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu ya. Jadi kadang-kadang soalnya saya ubah seperti itu, bervariasi. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Apakah sudah paham? Halo? 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 Ada orang nggak ya? Iya, Pak. Pak. Oke, paham ya? Nah, ini jadi tergantung dari opsinya. Kalian harus cermat dengan pilihannya. Nah, kuncinya. Lanjut. Misalkan, nah itu tadi mengenai diketahui grafik. Kemudian diketahui 2 titik. 2 titik juga sama. Ya. Misalkan 2 titik. Nah, ini juga sama. Langkah pertama adalah kalian cari gradien. Kemudian masukkan ke Y sama dengan MX plus C atau yang Y min Y1 sama dengan MX plus C. Nah, kemudian yang sejajar atau yang tegak lurus. Nah, misalkan tentukan persamaan garis. Contoh misal. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 2X min 3Y sama dengan 6 dan melalui titik A, misalkan 4,1. Caranya bagaimana?
Sama, cari gradien, ya kan? Cari gradiennya dulu. Gradiennya dari sini nih. Min 3Y sama dengan 6 min 2X dibagi min 3. Y sama dengan 6 per min 3, min 2 per min 3X. Berarti ini adalah gradiennya. Nah, min ketemu min plus ya, 2 per 3. Terus sejajar. Nah, kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2, yaitu 2 per 3 tetap. Nah, kemudian melalui 4,1. Udah. Mau pakai yang mana? Misalkan pakainya Y sama dengan MX plus C. Y-nya 1, M-nya 2 per 3, X-nya 4 plus C. Ini 8 per 3, 1 plus C. Berarti C-nya adalah ini berpindah. 1 dikurangi 8 per 3. 3 per 3 dikurangi 8 per 3. Min 5 per 3. Jadi Y sama dengan 2 per 3X. Dari sini M, ya kan? MX plus C. Nah, C-nya berapa? Min 5 per 3. Nah, ini tinggal dikalikan 3. 3Y, 2X, min 5. Diubah persamaannya menjadi 2X, min 3Y, min 5 sama dengan 0. Atau 2X, min 3Y sama dengan 5. Kembali lagi ke opsi pilihan gandanya. Yang diminta itu bentuknya yang apa? Ya. Pak, itu terlalu lama. Nah, terlalu lama, Pak. Apakah ada cara cepatnya? Masih ingat enggak cara cepatnya? Cara cepatnya? Kan ini pilihan ganda, Pak. Boleh enggak, Pak, pakai cara cepat? Boleh aja. Tetapi jangan hanya asal cara cepat. Cara cepat yang asal, kalian cukup hitung kancing. Atau lempar dadu, atau lempar pulpen, atau lempar penghapus. Oh, ini jawabannya A, oh ini jawabannya B gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, cara cepatnya yang saya inginkan adalah ini. Itu persamaan awalnya kan 2X min 3Y. Karena sejajar, maka ini kan sejajar. Maka ini tetap 2X min 3Y. Nah, melalui apa? Melaluinya adalah 4,1. 4,1 ini sebagai X dan Y. Nah, tinggal kamu masukkan saja 2 kali 4 min 3 kali 1. Hasilnya berapa itu? 8 min 3 ya. Sama dengan 5. Ya udah, ini jawabannya adalah 5. Udah selesai. Tuh. Cepat kan? Ini kalau yang sejajar. Terus bagaimana kalau yang tegak lurus? Sama saja. 2X min 3Y. Karena tegak lurus, ingat mencari gradien tegak lurus konsepnya bagaimana? Angkanya dibalik, tandanya berubah. Gitu kan? Nah, ini juga sama. Angkanya dibalik, ya, angkanya dibalik. Berarti ini menjadi min 3X dengan tadi ini kan. Ini X, ini Y. Angkanya dibalik. Yang tadinya punyanya Y itu miliknya X. Berarti min 3X. Terus di sini 2. Tandanya positif berubah menjadi negatif. Gitu.
Ya. Atau misalkan kalau bingung ya udah nggak apa-apa ini aja nih. Angkanya yang dibalik yang di sini. Bentar. Oke, ini aja dulu. Kita coba. Kita sama nggak hasilnya nanti? 3x min 3x dengan min 2x melalui 4,1. Min 3 kali 4 ini 2 kali 1. Hasilnya adalah min 12 min 2. Min 14. Min 14. Nah, sekarang kalau ini misalkan yang saya baliknya gini. Menjadi 3x, ini menjadi 2y. Ini plus, ini min menjadi plus. Ya. Kita masukkan 4,1. 3 kali 4 ditambah 2 kali 1, 12 tambah 2, 14. 14. Sama ya. Ini tinggal dikali aja nih. Ini kali min 1. Udah hasilnya di sini. Ya. Angkanya cukup dibalik, tandanya berubah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan 3x min 5y, ya udah. Karena tegak lurus dibalik aja angkanya. Ini 5x, ini 3-nya menjadi 3y. Tandanya min berubah menjadi plus. Gitu. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Halo? Sudah cukup paham? Paham, Pak. Ya. Itu untuk mengenai persamaan garis. Ya. Nah. Sekarang masuk yang SPLDV. SPLDV mana yang masih bingung? Ada nggak? Bilangan bulat, pecahan, atau yang cerita? Yang mana? Kalau pecahan di sini nanti akan ada 2. Pecahan berupa penyebut angka ya. Kemudian di sini berupa penyebut variabel. Kalau penyebut angka ini ubah hilangkan penyebutnya. Hilangkan penyebutnya dengan cara dikali dari KPK dari penyebut. Ya. Sedangkan kalau berupa variabel ini harus misalkan dulu, misalkan 1/X, misalkan A, 1/Y, misalkan B. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau ini nggak ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya malah lebih lama nanti. Harus dipelajari lebih dalam kalau cara cepatnya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ada nggak? Kalau nggak ada ya silahkan absen. Izin ke toilet ya, izin sana toilet. Terus ini ada 39 berarti 38. Bentar. Sekaligus saya juga absen ya. Kelas 81.
81 tanggal berapa ini 30? Oh, udah 30 Desember aja ini. Wah, ngaco ini. Ini tanggal ini bulan 11 ini yang bikin udah ngaco. PJJ 81 materi review PAS isi Zoom materi PAS diskusi tanya jawab. Hasilnya nanti saya masukkan di YouTube. Total siswanya 40, yang ikut 38, yang enggak ikut 2. Siapa aja. 1, 2, 3, 4. 4-nya kemana ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Terus 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Absen 4 kemana ini, ada yang tahu? Nggak tahu Pak, tadi Zoom fisika juga nggak ikut Pak. Oke, absen 19. Izin kuota habis, Pak. Kuota habis. Kuota habis. Nah, ini jangan sampai nanti saat apa namanya PAS kuotanya habis. Waduh. Nah, repot nanti ya. Oke, semuanya sudah bisa absen. Sudah bisa absen? Absen sudah ya? Sudah, Pak. Oh, Sudah, Pak. nggak ada kendala ya? Oke. Pak, bisa kirim linknya lagi. Walah, oke. Yo, iya. Mas. Mas Joseph. Sudah Mas Joseph? Udah ada? Sudah Pak. Ya. Kayaknya berat banget suaranya ya. Oke, gitu aja. Bener nih, nggak ada yang mau tanyakan? Nggak ada Pak. Ya mungkin saya yang bertanya. Saya yang bertanya. Siswa yang belum mengumpulkan tugas, pada kemana mereka? Itu pertanyaan saya. Pada kemana mereka? Ada orangnya enggak? Ya, silahkan cek di GCR kalian. Kalau untuk di Sokrates mungkin terkendala. Ya, kalau di Sokrates silahkan mengumpulkan yang terlambat. Pokoknya saya hanya menilai apa adanya itu ya. Karena dari awal saya sudah bilang, saya tidak mau di akhir-akhir suruh minta susulan Sokrates segala macam. Kalau ada kesempatan saya koreksi, nanti langsung saya koreksi. Ya. Oke, gitu aja. Cukup? Cukup. Terus apa ya? Mana ya?
Sabar Mas, sabar Mas. Saya mau dengar nih apa namanya jajal apa tadi Pak? PKN anti korupsi mana? Siapa salah satu? Anti korupsi salah satunya bukan karena faktor uang ya. Korupsi waktu, korupsi apa namanya? Jawaban, nah, itu juga korupsi itu. Coba anti korupsi. Siapa salah satu? Anti korupsi. Ayo. Anti korupsi sudah dalam hati. Waduh. Ayo ada lagi, ada enggak? Wah, masa susah masih suruh ngomong kalian ya? Wih. 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 Ditya, Pak. Oh, Ditya. Ayo Ditya. Siswa SMP Serada Kampung Sawah, bangsa dan negara, membangun NKRI dengan tidak korupsi, rajin belajar dan berprestasi. SMP Serada Kampung Sawah, jaya, jaya, jaya. Jalan SMP. Asik. Terakhir asik-asik, jos. Gitu. Kalau saya gini, nih, ya beda lagi nih. Ayo belajar MTK. Ayo belajar MTK. MTK. Tak usah jadi bingung. Asal kita mau mencobanya, semua menjadi gampang. MTK. Aku yakin, tetap yakin. Drot, 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 drot. Yes. Nah, itu. Jadi yang penting kalian yakin mau berusaha dan mencoba. Yang penting yakin, ya. Gitu ya. Oke, gitu aja. Setelah ini pelajaran apa? Sunda, Pak. Hah? Sunda. Bahasa Sunda. Oke. Ya. Berarti hari ini cukup sekian persiapan. Oh ya, besok matematika di hari apa ya? Rabu atau Jumat? Jumat, Pak. Oke, Jumat nanti latihan terakhir mengenai soal cerita ya. SPLDW soal cerita kan belum. Ya, terakhir. Hari Jumat nanti. Saya informasikan lebih lanjut nanti. Oke, semuanya terima kasih. Selamat pagi.